Selamat bergabung di channel Ricky Christopher 14, dan di channel ini saya akan berbagi tentang pengetahuan dan hal-hal lainnya. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang buku yang sudah saya baca, yaitu Kiat-Kiat Membesarkan Anak yang Memiliki Kecerdasan Emosional. Dan saya juga sudah menjelaskan tentang bagaimana peran orang tua dalam menangani anak-anak yang memiliki kecerdasan emosional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas lanjutan dari buku yang sudah saya baca tadi, yaitu bagaimana kita menilai gaya hidup kita sebagai orang tua. Jadi langsung saja kita simak pada slide yang berikut. Menilai gaya hidup Anda sebagai orang tua. Pelatihan emosi merupakan seni yang memerlukan kesadaran emosional dan serangkaian khusus tingkah laku, mendengarkan dan menyelesaikan masalah. Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, penulis menawarkan tes diri untuk membantu mengevaluasi gaya Anda menjadi orang tua, dan pada akhir tes Anda akan menemukan 4 gaya menjadi orang tua yang berbeda-beda dan bagaimana gaya menjadi orang tua yang berbeda-beda itu mempengaruhi anak-anak Anda. Oke, jadi ada sekitar 81 pertanyaan yang akan saya bagikan dalam video ini. Memang pertanyaannya cukup banyak, tetapi ini Anda hanya perlu menjawab pertanyaan benar atau salah, apakah itu sesuai dengan Anda lakukan atau tidak. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan mengukur di mana gaya Anda dalam mendidik anak-anak Anda. Jadi, di akhir pertanyaan ini Anda akan melihat bahwa Anda berada pada posisi gaya seperti apa dalam mendidik anak-anak Anda. Pertanyaan yang pertama, sebetulnya anak-anak tidak punya cukup alasan untuk bersedih. 2. Saya rasa marah itu boleh-boleh saja, asal terkendali. 3. Anak yang pura-pura sedih biasanya cuma mencoba membuat orang dewasa merasa kasihan padanya. 4. Amarah seorang anak pantas mendapatkan hukuman dikucilkan. 5. Apabila anak saya pura-pura sedih, ia menjadi betul-betul keras kepala. 6. Apabila anak saya sedih, saya diharapkan untuk memperbaiki dunia dan membuatnya sempurna. 7. Saya betul-betul tidak punya waktu bagi kesedihan dalam hidup saya sendiri. 8. Amarah merupakan keadaan yang berbahaya. 9. Apabila Anda mengabaikan kesedihan seorang anak, kesedihan itu cenderung lenyap dan sembuh dengan sendirinya. 10. Amarah itu biasanya berarti agresi. 11. Anak-anak seringkali berpura-pura sedih untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. 12. Saya rasa kesedihan itu boleh-boleh saja asal terkendali. 13. Kesedihan merupakan sesuatu yang harus diatasi oleh seseorang, harus dikendalikan, bukan disimpan. 14. Saya tidak keberatan mengatasi kesedihan seorang anak, sepanjang kesedihan itu tidak berlangsung terlalu lama. 15. Saya lebih menyukai anak yang bahagia daripada anak yang terlalu emosional. 16. Ketika anak saya sedih, itulah waktunya untuk menyelesaikan masalah. 17. Saya menolong anak saya mengatasi kesedihannya dengan cepat agar ia dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik. 18. Saya tidak melihat kesedihan seorang anak sebagai peluang untuk mengajarkan banyak hal kepada anak itu. 19. Saya rasa bila anak-anak sedih, mereka terlalu menekankan segi negatif dalam hidupnya. 20. Apabila anak saya berpura-pura marah, ia menjadi betul-betul nakal. 21. Saya menentukan batas-batas bagi amarah anak. 22. Apabila anak saya pura-pura sedih, itu dilakukannya hanya untuk mendapatkan perhatian. 23. Amarah merupakan emosi yang perlu ditelusuri. 24. Banyak hal dari kemarahan seorang anak berasal dari tiadanya pengertian dan kematangan anak tersebut. 25. Saya mencoba mengubah suasana marah anak saya menjadi suasana gembira. 26. Kita harus mengungkapkan amarah yang kita rasakan. 27. Apabila anak saya sedih, ia merupakan peluang untuk menjadi semakin akrab dengannya. 28. Sebetulnya
anak-anak hanya mempunyai sedikit alasan untuk marah. 29. Apabila anak saya sedih, saya mencoba menolong anak itu menelusuri apa yang membuatnya sedih. 30. Apabila anak saya sedih, saya memperlihatkan kepada anak saya bahwa saya memahaminya. 31. Saya ingin anak saya mengalami kesedihan. 32. Hal yang penting adalah mencari tahu mengapa seorang anak merasa sedih. 33. Masa kanak-kanak adalah masa yang riang gembira, bukan masa untuk merasa sedih. 34. Apabila anak saya sedih, kami duduk dan membicarakan kesedihan itu. 35. Apabila anak saya sedih, saya mencoba menolongnya, memikirkan mengapa timbul perasaan itu. 36. Apabila anak saya marah, inilah peluang untuk menjadi lebih akrab. 37. Apabila anak saya marah, saya meluangkan beberapa waktu untuk mencoba mengalami perasaan ini bersama anak saya. 38. Saya ingin anak saya mengalami rasa marah. 39. Saya anggap baik bila anak-anak kadang-kadang merasa marah. 40. Hal yang penting adalah mencari tahu mengapa anak merasa marah. 1. Apabila anak saya sedih, saya mengingatkannya agar tidak mengembangkan watak yang buruk. 42. Apabila anak sedih, saya cemas bahwa ia akan mengembangkan kepribadian negatif. 43. Saya tidak sungguh-sungguh berusaha mengajarkan apapun kepada anak saya secara istimewa tentang kesedihan itu. 44. Apabila ada pelajaran yang saya petik tentang kesedihan, pelajaran itu adalah bahwa boleh-boleh saja mengungkapkannya. 45. Saya tidak yakin bahwa ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk mengubah kesedihan. 46. Tidak ada banyak hal yang dapat Anda lakukan bagi seorang anak kecil yang sedih selain menawarkan hiburan kepadanya. 47. Apabila anak saya sedih, saya mencoba memberitahukan kepadanya bahwa saya menyayanginya apapun yang terjadi. 48. Apabila anak saya sedih, saya tidak begitu yakin apa yang anak itu inginkan dari saya. 49. Saya sebetulnya tidak berusaha mengajarkan anak saya sesuatu yang khusus tentang amarah. 50. Seandainya ada pelajaran yang saya petik tentang amarah, hal itu adalah bahwa boleh-boleh saja orang mengungkapkan amarah tersebut. 51. Apabila anak saya marah, saya mencoba bersikap penuh pengertian terhadap suasana hatinya itu. 52. Apabila anak saya marah, saya mencoba memberitahukan kepadanya bahwa saya menyayanginya apapun yang terjadi. 53. Apabila anak saya marah, saya tidak yakin apa yang anak itu inginkan dari saya. 54. Anak saya berperangai atau bertingkah buruk dan saya cemas akan perangainya itu. 55. Saya tidak merasa bahwa seorang anak menunjukkan amarah itu baik. 56. Orang yang marah itu lepas kendali. 57. Ungkapan amarah seorang anak sama dengan mengamuk. 58. Anak-anak marah untuk mendapatkan apa yang mereka kehendaki. 59. Apabila anak saya marah, saya cemas akan kecenderungannya yang suka merusak. 60. Apabila kita membiarkan anak-anak marah, mereka akan berpikir bahwa mereka selalu dapat melakukan apa yang mereka ingin lakukan. 61. Anak-anak yang marah tidak punya rasa hormat. 62. Anak-anak cukup lucu bila mereka sedang marah. 63. Amarah cenderung mengaburkan penilaian saya dan saya melakukan hal-hal yang saya sesali. 64. Apabila anak saya marah, itulah waktunya untuk menyelesaikan persoalan. 65. Apabila anak saya marah, saya rasa itulah saatnya untuk memukul pantatnya. 66. Apabila anak saya marah, tujuan saya adalah menghentikannya. 67. Saya tidak menganggap amarah seorang anak kecil sebagai hal yang besar. 68. Apabila anak saya marah, biasanya saya tidak terlalu menganggapnya serius. 69. Bila saya marah, rasanya saya akan meledak. 70. Amarah itu tidak menghasilkan apa-apa.
71. Amarah itu menyenangkan kalau diungkapkan oleh seorang anak kecil. 72. Amarah seorang anak itu penting. 73. Anak-anak mempunyai hal untuk marah. 74. Apabila anak saya marah besar, saya hanya mencari tahu apa yang membuatnya marah. 75. Sangat penting menolong seorang anak mencari tahu apa yang menyebabkan amarah anak tersebut. 76. Apabila anak saya marah kepada saya berpikir saya tidak mau mendengarkannya. 77. Apabila anak saya marah, saya berpikir seandainya saja ia dapat mengatasinya. 78. Apabila anak saya marah, saya berpikir mengapa ia tak dapat menerima apa adanya. 79. Saya ingin anak saya marah untuk membela dirinya. 80. Kesedihan anak saya bagi saya bukan masalah besar. Dan 81. Apabila anak saya marah, saya ingin tahu apa yang dipikirkannya. Nah, bagaimana menafsirkan perolehan Anda sebagai orang tua yang mengabaikan? Nah, Anda perlu menghitung berapa kali Anda mengatakan benar untuk butir-butir soal yang tadi ya. Nah, ini soal-soal yang perlu Anda hitung adalah soal nomor 1, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 28, 33, 43, 62, 66, 67, 68, 76, 77, 78, dan 80. Lalu Anda perlu membagi jumlah itu dengan 25. Nah, skor yang Anda dapat itulah skor Anda sebagai orang tua yang mengabaikan. Nah, untuk orang tua yang tidak menyetujui itu sama, Anda perlu menghitung berapa banyak Anda mengatakan benar dari butir-butir soal nomor 3, 4, 5, 8, 10, 11, 20, 21, 22, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 69, 70. Dan hasilnya itu Anda perlu membaginya dengan 23. Lalu Anda akan mendapatkan skor sebagai orang tua yang tidak menyetujui. Lalu untuk orang tua yang laissez-faire, itu Anda perlu menghitung sama berapa kali Anda mengatakan benar untuk butir-butir soal 26, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53. Lalu jumlahnya itu dibagi dengan 10. Lalu itu skor yang Anda dapat sebagai orang tua laissez-faire. Dan untuk orang tua yang sebagai pelatih emosi, ya sama juga menghitung berapa kali mengatakan benar untuk butir-butir soal 16, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 51, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81. Sama hasilnya dibagi dengan jumlah hasilnya dibagi dengan 23. Nah, itulah skor Anda sebagai orang tua pelatih emosi. Nah, ini akibat-akibat gaya orang tua yang mengabaikan. Akibat gaya ini terhadap anak-anak kita adalah mereka belajar bahwa perasaan-perasaan mereka itu keliru, tidak tepat, atau tidak sah. Nah, boleh jadi mereka belajar bahwa ya dari sananya ada sesuatu yang salah dengan mereka karena cara mereka merasa. Boleh jadi juga mereka menghadapi kesulitan untuk mengatur emosi-emosi mereka sendiri. Jadi mereka mengalami kesulitan untuk mengatur emosi-emosi mereka sendiri. Nah, ini bahaya. Kedua adalah akibat-akibat gaya orang tua yang tidak menyetujui. Nah, ini akibat gaya ini terhadap si anak atau anak-anak kita sama dengan gaya orang tua yang mengabaikan. Untuk akibat-akibat gaya orang tua yang laissez-faire, nah akibat gaya ini terhadap anak-anak, mereka tidak belajar mengatur emosi mereka. Mereka menghadapi kesulitan, berkonsentrasi, menjalin persahabatan, dan bergaul dengan anak-anak lain. Nah, akibat-akibat gaya orang tua yang sebagai pelatih emosi, akibat ini terhadap anak-anak,
yaitu mereka belajar mempercayai perasaan-perasaan mereka. Mereka bisa mengatur emosi-emosi mereka sendiri dan menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Mereka juga mempunyai harga diri yang tinggi dan belajar dengan baik dan bergaul dengan orang lain secara baik-baik. Nah, ini keuntungan ketika kita mendidik anak kita ya sebagai orang tua yang memiliki sifat pelatih emosi atau gaya kita sebagai pelatih emosi, maka kita bisa membantu anak-anak kita menjadi seperti ini ya, bisa menyelesaikan masalah. Mereka percaya dengan perasaan-perasaan mereka dapat mengatur emosi mereka, dan ini sangatlah penting untuk anak-anak kita ke depannya nanti ya. Jadi ini yang bisa saya bagikan dari buku Kiat-kiat membesarkan anak yang memiliki kecerdasan emosional. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi, ini hanya ilmu yang saya dapat dari buku ini. Jadi kalau teman-teman punya cara tersendiri dalam mendidik dan membimbing anak-anak Anda, itu adalah pilihan Anda sendiri. Tetapi jika Anda mau belajar seperti saya untuk menggunakan ilmu yang ada pada buku ini, ya itu juga pilihan Anda. Oke, demikian video kali ini. Saya Ricky Christopher 14. Thank you for watching and see you in another video.